Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita muji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Itu kaidah-kaidah yang jami'ah yang diambil dari Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang kaidah yang ke-34, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada Al-Qa'idatu Al-Khamisatu wa Thalathun, yaitu kaidah yang ke-35. Kaidah yang ke-35 adalah At-tasammi bi asma'illahi ta'ala al-khassah bihi minasyirki fi tauhidil asma'i was sifat. Kaidah ini adalah kaidah yang terkait tentang asma dan sifat, nama dan sifat, atau tauhidul asma'i was sifat, yaitu at-tasammi bi asma'illahi ta'ala al-khassah bihi, yaitu bernama, membuat nama dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah, termasuk ke dalam kesyirikan di dalam tauhid asma wa sifat. Kesyirikan di dalam tauhid al-asma wa sifat ketika makhluk atau manusia menamakan dirinya dengan nama Allah, yang mana nama tersebut adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa asma'ullahi ta'ala al-khassah bihi hiya allati la yasluhu an yatasamma biha illa Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang tidak pantas an yatasamma biha, untuk kita menamakan sesuatu dengan nama tersebut, menamakan manusia dengan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali nama tersebut hanya milik Allah. Kenapa demikian? Lishtimaliha ala ma'anin la taliqu illa billahi wahdah. Karena nama tersebut mengandung makna
yang mana maknanya tidak pantas kecuali kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Misal seperti Allah. Allah artinya adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yang diibadahi. Kalau kita lihat makna dari Allah, artinya yang disembah, yang diibadahi, tidak pantas makhluk menamakan dirinya dengan nama ini. Begitu juga Ar-Rabb. Tidak pantas nama ini dinamakan dengan nama ini makhluk. Makhluk dinamakan dengan nama yang khusus bagi Allah. Ar-Rahman, yang maha luas kasih sayangnya. Begitu juga Al-Bari, Al-Muhaimin, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Tidak pantas nama-nama ini kita berikan kepada makhluk. Kenapa? Karena nama ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tasammi biha laysa min ta'dhimillah ta'ala. Dan menamakan makhluk dengan nama-nama ini bukanlah bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Yang mana orang-orang musyrikin mereka tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Dan menamakan makhluk dengan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, nau'u musyarakatin lillahi ta'ala bima huwa min khasa'isihi. Ini termasuk bagian dari menyekutukan Allah pada perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami bersama supaya ketika kita menamakan anak kita atau siapa saja yang kita ingin berikan nama dari makhluk ini, dari manusia ini, supaya kita tahu apa yang pas nama untuknya. Tidak kita mengambil nama khusus bagi Allah kemudian kita tempelkan kepadanya, kita berikan nama dengan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan nama kepada makhluk, kepada manusia dengan nama yang khusus bagi Allah, kita sudah jatuh kepada kesyirikan di dalam tauhidul asma'i was sifat. Seperti contohnya, Fa'an Abi Shuraih radhiyallahu anhu annahu kana yukna Abul Hakam. Dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu bahwasanya dulu Abu Shuraih ini diberikan kunyah dengan Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Innallaha huwal hakam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Al-Hakam, yang memutuskan segala perkara dengan keputusan yang pas, yang adil. Wa ilaihil hukum, hanya kepada Allah kembalinya hukum itu. Apa kata Abu Shuraih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni. Sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih di dalam sesuatu, mereka mendatangi saya. Fahakamtu bainahum, sehingga saya putuskan hukum di antara mereka. Apa yang terjadi? Faradhiya kila al-fariqaini. Maka kedua belah pihak itu ridha, senang, puas dengan keputusan yang diputuskan oleh Abu Shuraih.
Maka Nabi SAW mengatakan, ma usin wa hadha, fama laka minal walad. Ini tidak bagus. Berapa anak kamu, kata Nabi SAW. Siapa saja anakmu? Oh, anak saya itu ada Syuraih namanya, ada Muslim, ada Abdullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, paman akbaruhum? Siapakah yang paling besar di antara nama anakmu ini? Siapa? Maka ia mengatakan Syuraih. Maka Nabi mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Maka kamu itu Abu Syuraih, bukan Abul Hakam. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Asma'ullah ta'ala min haitsu tasammi biha tanqasimu ila qismain. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi menamakan makhluk dengan nama tersebut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayyakunal ismu minal asma'il khassati billahi ta'ala allati la tasluhu illa lillahi ta'ala. Yang pertama adalah nama tersebut adalah nama-nama yang khusus bagi Allah, yang mana nama tersebut tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Jadi Ar-Razzaq yang memberikan rizki, tidak pantas nama ini kita berikan kepada makhluk. Al-Khaliq yang menciptakan, tidak pantas nama ini kita berikan kepada makhluk. Al-Jabbar yang maha perkasa. Maka fahadhihi yahrumut tasammi biha. Maka nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala haram bagi kita untuk membuat nama dengan nama tersebut. Nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Wa yajibu ala man tasamma biha an yughayyira ismahu. Maka wajib bagi orang yang menamakan dirinya dengan nama yang khusus bagi Allah untuk merubah namanya. Misal namanya Ar-Rahman. Ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rubah namanya. Kenapa demikian? Kenapa diperintahkan untuk dirubah? Lianna dzalika syirkun fi tauhidil asma'i was sifat. Karena itu adalah kesyirikan di dalam tauhid asma dan sifat. Ini nama khusus bagi Allah. Tidak boleh kita menamakan makhluk dengan nama ini. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak tergesa-gesa. Tidak cepat-cepat memberi nama anak kita dengan nama yang khusus bagi Allah. Yang kedua, ayyakuna al-ismu mimma yatasamma bihi Allah Ta'ala. Yang kedua adalah suatu nama yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan nama tersebut. Akan tetapi nama ini wa yasluhu an yatasamma bihi al-makhluq. Dan boleh, pantas nama-nama ini makhluk menamakan dirinya. Kalau kita berikan nama dengan nama ini, nama anak. Atau kita berikan nama keluarga atau siapa. Seperti Rahim. Kata Rahim, itu yang penyayang. Hakim, yang bijaksana. Aziz, fahadzal qism la yakhlu min halataini. Maka bagian yang kedua ini, yang mana nama tersebut adalah nama yang tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita menamakan makhluk dengan nama tersebut, yang mana nama ini tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah an yatasammal makhluk bihi qasidan ma fihi minas sifah.
yaitu kita memanggil makhluk dengan nama tersebut dengan tujuan karena makhluk tersebut memiliki sifat tersebut. Ka'an yashtahira birrahmah, seperti orang yang terkenal dengan kasih sayang. Sayang sama orang, senang membantu orang. Kemudian kita kasih dia nama Ar-Rahim. Makanya tidak boleh. Aw yashtahira bil hikmah, atau dia terkenal dengan hikmahnya. Bagaimana dia menaruh sesuatu pada tempatnya. Terkenal akan hal tersebut. Sehingga dia dinamakan dengan Al-Hakim, yang maha bijaksana. Maka ini juga tidak boleh. Aw yashtahira bil hukmi bainan nas, fayusamma bil hakam, atau dia terkenal memberikan keputusan antara manusia, yang mana keputusannya tersebut menjadikan kedua belah pihak itu ridha, menerima, sehingga orang-orang memanggil dia al-hakam, hakam, Abul Hakam atau hakam. Maka ini dilarang. Fahadha la yajuz, makanya tidak boleh. Karena dia dinamakan dengan nama tersebut karena sifat yang ada pada dirinya. Artinya ada orang yang sangat penyayang, kemudian dikasih nama Rahim, hadza Abu Rahim, padahal itu bukan namanya. Dikasih nama karena sifat yang ada pada dirinya. Atau dia hikmah, Al-Hakim, yang bijaksana, yang maha bijaksana. Padahal itu bukan namanya, tapi dipanggil dengan Al-Hakim karena kebijaksanaannya. Fahadha la yajuz, maka ini tidak boleh. Kenapa? Li hadithi Abi Shuraih as-sabiq, sebagaimana hadis Abu Shuraih yang sudah kita sebutkan tadi. Kenapa? Fa inna an-nasa sammauhu bi Abil Hakam, karena sesungguhnya orang-orang menamakan dia dengan Abul Hakam, mura'atan lima tasafa bihi min sifatil hukm, karena melihat sifat yang ia miliki, yaitu sifat memberikan keputusan. Faghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kunyatahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kunyahnya. Artinya dia diberikan nama dengan nama tersebut karena sifat yang ada pada dirinya. Ini adalah terlarang karena qasidan ma fihi minas sifat, karena tujuannya itu sifat yang ada pada dirinya. Ia adalah orang yang rahmah, orang yang kasih sayang, sehingga dipanggil Rahim, padahal itu bukan namanya. Sebagaimana Abu Shuraih yang ia memutuskan perkara dengan keputusan yang pas, menjadikan kedua belah pihak itu menjadi ridha, sehingga apa? Sehingga dia dipanggil Abul Hakam, memberi keputusan yang pas. Dia dinamai seperti itu karena sifat yang ia punya. Maka ini tidak boleh, sehingga Nabi SAW merubah namanya atau kunyahnya dari Abul Hakam menjadi Abu Shuraih karena mengambil nama anaknya yang paling besar. Kemudian yang kedua, an yatasammal makhluk bihi qasidan al-ism, yaitu menamakan makhluk manusia dengan nama tersebut hanya tujuan nama, bukan karena sifat yang ada pada dirinya, duna mura'atis sifat, tanpa melihat kepada sifat yang ada pada dirinya. Fahadha jaizun, maka ini boleh. Misalnya ada orang punya anak, dikasih nama anaknya Hakam, hanya sekedar nama yang ia panggil, yang mana belum tentu kalau dia besar nanti akan memberikan keputusan yang tepat antara dua manusia, antara manusia yang berselisih, menjadikan semua pihak ridha. Atau dia orangnya lahir anaknya kemudian dikasih nama Rahim, padahal belum tentu dia nanti besarnya menjadi orang yang banyak kasih sayangnya. Dia hanya sekedar nama, hanya tujuan nama, bukan karena sifat sehingga dia dinamakan. Maka ini adalah boleh
menamakan anaknya Aziz atau Rahim atau Hakam atau Hakim. Bagaimana sahabat ada namanya Hakim ibn Hizam. Tidak dirubah namanya oleh Nabi SAW karena itu hanya sekedar nama. Tujuan memberi nama saja, bukan melihat kepada sifat. Bukan sifatnya ini begini sehingga kita namakan dia begini. Sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dibolehkan hanya sekedar memberikan nama tanpa melihat kepada sifat. Dia lahir anaknya dikasih nama Aziz, dia lahir anaknya dikasih nama Rahim, dia lahir anaknya dikasih nama Hakam. Ini tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika dia memiliki sifat tertentu, kemudian dia diberikan nama dengan sifat tersebut karena sifat yang ada pada dirinya, maka ini dilarang. Sebagaimana hadis tadi yang Nabi merubah nama Abul Hakam kepada Abu Syurai karena orang-orang sudah gulu kepadanya. Karena dia setiap memutuskan perkara, semua pihak ridha dengan keputusannya. Itu bukan namanya. Hanya dipanggil dia dengan nama tersebut. Maka Nabi SAW merubah namanya dengan kunyah atau merubah kunyahnya dengan kunyah anaknya yang paling besar, yaitu Syurai. Itu saja mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waffaqanallahu jami'an lis-sadadi fil qawli wal amal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik semuanya untuk sadad, untuk tetap kita melakukan suatu amalan atau mengucapkan suatu ucapan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.